Halo teman-teman Semarang. Kenalin nih, aku Alia dan di samping aku ada Chelsea. Ada yang bisa nebak nggak nih? Kita lagi ada di mana? Di mana ya? Nah, bener banget. Kita sekarang lagi ada di Museum Mandala Bakti. Museum ini terletak di Jalan Unika Sudio Pranoto nomor 1 Kota Semarang. Sekedar informasi aja nih teman-teman. Museum Mandala Bakti ini posisinya sangat strategis loh, karena berada di tengah kota dan dekat dengan Lawang Sewu dan Tugu Muda. Untuk masuk ke Museum Mandala Bakti ini, kalian tidak perlu membayar tiket masuk. Hanya dengan membayar parkir saja, kalian sudah bisa menikmati keindahan dari Museum Mandala Bakti. Tanpa berlama-lama, karena Semarang panas, kita langsung aja yuk masuk dan telusuri isi dari Museum Mandala Bakti. Museum Mandala Bakti ini dibangun pada tahun 1906 dengan luas sekitar 12.522 meter persegi dengan 2 lantai dan total ruangan 36 ruang. Pada awalnya, Museum Mandala Bakti ini digunakan untuk pengadilan tinggi Belanda bagi rakyat Eropa di Semarang. Kemudian, sehubungan dengan Perang Pasifik pada tahun 1942, gedung ini diambil alih oleh Jepang yang digunakan sebagai markas politik militer Jepang. Setelah itu, pada tahun 1947, para pejuang Semarang kembali merebut gedung ini. Dan pada tanggal 1 Maret 1985, gedung ini dialihfungsikan menjadi sebuah museum dan diresmikan oleh Maijen TNI Sugiarto. Pada awal kita masuk museum ini, kita langsung disuguhkan dengan lukisan-lukisan mengenai perjalanan hidup dari pahlawan kita, yaitu Pangeran Diponegoro. Lukisan-lukisan ini terpampang jelas di dinding-dinding museum ini. Dan apabila kita ingin lebih mengetahui mengenai makna-makna dari lukisan-lukisan ini, terdapat narasi ataupun teks yang telah disediakan. Teks tersebut tidak hanya berbahasa Indonesia, tetapi juga ada bahasa asingnya loh. Sangat membantu bukan? Apalagi untuk para turis yang akan berkunjung. Kemudian, sini ada Goa Selarong atau tempat persembunyiannya Pangeran Diponegoro. Goa Selarong dapat berpotensi menjadi salah satu daya tarik wisata ini karena keindahan view-nya. Selanjutnya, kita diperlihatkan berbagai macam koleksi senjata, pakaian, foto, dokumen, dan berbagai artefak sejarah yang berkaitan dengan gerakan perlawanan Indonesia. Melalui berbagai macam koleksi bersejarah ini, pengunjung dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang rentetan peristiwa dan upaya yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan. Dokumen-dokumen sejarah yang dipamerkan juga menjadi saksi bisu akan perjuangan yang dilakukan untuk mencapai kemerdekaan. Ayo kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Di sini ada beberapa lukisan di mana menjelaskan tentang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Selanjutnya kita lihat lukisan di mana tentang peristiwa pertempuran di Magelang, dan terakhir yaitu peristiwa pertempuran di Palagan Ambarawa. Jika kita lihat lebih lanjut lagi, sebagian museum ini lebih berfokus pada Pangeran Diponegoro.
Tapi meskipun begitu, museum ini juga memiliki berbagai macam koleksi lain yang berkaitan dengan sejarah nasional perjuangan bangsa Indonesia. Oke, ayo kita lanjutkan ke dalam ruangan di mana di sini terdapat banyak sekali senjata yang digunakan pada saat pertempuran 5 hari di Semarang. Oke, kita lanjut aja ke ruang selanjutnya yuk. Ini ruang G30 STKI. Di sini terdapat narasi yang menceritakan tentang kejadian awal dari peristiwa G30 STKI. Kemudian terdapat berbagai macam koleksi, yaitu baik foto, senjata, bahkan buku. Untuk kakak, bagaimana kesan pertama kakak ketika masuk ke Museum Mandala Bati? Kesan saya di sini itu merasa kagum sekali. Karena apa? Karena di sini juga banyak kisah-kisah yang bisa diambil pelajaran banyak sekali. Seperti halnya gambaran-gambaran di sana itu seperti gambaran hidup, bisa menceritakan dahulu bagaimana Pangeran Diponegoro itu ikut dalam peperangan, bagaimana Pangeran Diponegoro itu bisa membela rakyat-rakyat kecil, ikut pertumpahan perang, gitu. Bisa secara real itu ada gambarannya, itu bisa saya tangkap. Baik. Terus menurut kakak kenyamanan museum di Mandala Bakti dari segi kebersihan, tempat parkir dan tarif retribusi itu bagaimana? Ya, mengenai kebersihan, tempat Mandala di sini sangat bersih. Untuk kemajuan Museum Mandala sendiri itu perlu adanya perlu adanya penyebaran bahwasanya di sini di Kota Semarang itu ada museum mengenai sejarah para pahlawan. Itu perlu adanya informasi kepada para pengguna Facebook, kepada para pengguna Instagram dan lain sebagainya. Itu perlu adanya penyebaran. Mengenai lahan parkir di sini itu untuk parkiran sendiri saya tadi belum menemukan yang kurang pas. Nah, itu saya tadi mengenai parkiran saya mencari-cari, ternyata ada di bawah. Nah, lahan parkirnya itu kan seharusnya ada sendiri tata letak sepeda motor, itu perlu lagi yang Baik. Lalu kan Museum Mandala Bakti ini kan strategis banget sebenarnya, kan di tengah-tengah kota. Nah, buat kakak sendiri tuh bakal merekomendasikan ke temennya yang lain buat datang ke sini, atau kakaknya sendiri mau datang lagi ke sini? Oh iya, saya rekomendasikan kepada teman-teman. Kebetulan juga saya mengampu di SD, itu bisa nanti disebarkan kepada murid kalau ada kegiatan-kegiatan kunjungan ke wisata, nanti bisa direkomendasikan. Baik kak, terima kasih atas waktunya.